Bapak Ibu, marilah kita membuka kitab suci kita atau membuka teks kita. Kita akan membaca bersama-sama hanya 2 ayat saja. Ini luar biasa nih. Ya. Kitab Nahum bab 2 ayat 1 sampai 2. Ada yang membawa kitab suci atau teks? Yang tidak membawa silakan mendengarkan. Bab 2 ayat 1 sampai 2. Kita akan membaca ayat ganjil itu kaum perempuan dan ayat genap ini nanti kaum lelaki. Silakan Nahum bab 2 ayat 1 sampai 2. Silakan. Ayat 1 dulu. Ya, kaum perempuan. Pendobrak maju terhadap engkau, jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel, sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi pertemuan 2 ayatnya semakin sedikit, hanya 2 ayat. Jadi ya, bulan kitab suci nasional ini uniknya hanya 2 ayat saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendalami kitab suci itu ada metode Lectio Divina namanya. Lectio Divina itu mengambil 1 ayat dan direnungkan misalnya sebelum tidur itu 1 jam. Kita merasakan Tuhan berbicara kepada kita. Maka Paus Fransiskus mengajak kita tuh hening. Setelah homilinya ada sekitar waktu rata-rata 2-3 menit tuh hening. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kita. Sebenarnya setelah menerima sakramen Ekaristi itu ada suasana hening, karena Yesus itu masuk di dalam diri kita setiap minggu. Biasanya ada suasana hening itu 5 menit. Suasana hening itu diciptakan untuk orang bisa berkomunikasi dengan Tuhan langsung. Dan suasana hening itu biasa diberikan petunjuk dengan penggunaan lonceng. Jadi ketika doa syukur agung itu, dimanapun kita berada, mau di Afrika sana misalnya, kita udah tahu, kalau udah bunyi lonceng di tengah-tengah itu berarti sudah masuk ke doa syukur agung. Maupun apapun bahasanya ya, jadi mudah. Dan orang berpikir itu misa di gereja Katolik itu ribet. Enggak. Kita lihat saja misa agung, misa pontifikat yang dilakukan oleh, itu kan misa harian sebenarnya. Banyak kita itu kan mungkin semoga banyak yang terpanggil lah ikut misa harian. Itu kan misa harian. Yang rajin misa harian ya tahu itu bacaan. Jadi bacaan kita itu di seluruh dunia itu sama. Jadi itulah dia. Jadi banyak orang berpikir tuh gereja Katolik itu misanya membosankan. Dah, kalau gereja lain tuh bisa ibadat tuh sampai 2,5 jam, bahkan ibadatnya bisa 4 jam. Memang ada misa yang dikhususkan untuk banyak devosional. Nah, kalau kita sih belum mengikuti lah ya. Kalau misalnya dulu Pastor Mayon tuh bilang misa yang 7 jam pun udah biasa saya ikuti ya. Itu ada devosionalnya. Nah, persoalannya di kita ini kan 1,5 jam saja hadir misa itu udah gelisah. Apalagi kalau udah malam Natal atau malam Paskah. Belum berkat udah pada pulang, cabut, lapar gitu ya. Misa terpanjang itu kan sebenarnya misa Kamis Putih. Kamis Putih itu kan ditutup nanti berkatnya tuh waktu Jumat Agung, waktu ibadat penyembahan salib. Karena itu satu rangkaian ya. Kamis Putih, lalu ada perarakan, kemudian nanti altar dikosongkan, lalu ada tuguran ya. Puji Tuhan di BMJ ini tugurannya sampai jam 6. Kalau di tempat lain tuh sampai jam 12 ya.
maka tradisi maka kita tidak bisa menyamakan dengan tradisi paroki lain. Itu tradisi di kita tuh baik adanya sampai jam 6. Karena setelah jam 6 kan ada masa hening, lalu jam 7 kita ibadat jalan salib. Jalan salib. Biasanya kalau enggak ibadat ada tablo. Setelah itu nanti jam 3 ibadat penyembahan salib. Nah, itu ibadat-ibadat semua. Makanya banyak orang itu berpikirnya itu misa. Karena misanya di Kamis Putih, nanti berkatnya itu lanjut itu misa yang terpanjang. Karena berkatnya nanti didapat setelah penyembahan salib, lalu barulah nanti pada Sabtu Suci atau malam Paskah itu ya, altar kembali dihias dengan selayak dan sepantasnya. Kemudian juga disadari hiasan itu, bunga itu tidak boleh menutupi altar. Makanya di gereja kita itu sudah cukup standar ya, tapi dia tuh harus di bawah sebenarnya. Hiasan bunga itu tidak boleh sampai ke atas. Dia tuh tetap umat harus bisa melihat imam itu mempersembahkan misa. Coba perhatikan altar waktu Paus Fransiskus tuh kan, kardinal itu kan tidak ada di situ. Ya memang bunga itu bukan yang utama. Bunga itu bukan mempercantik altar. Bunga itu adalah persembahan yang diberikan untuk ya, bukan dikagumi. Dia hanya aksesoris saja. Tanpa bunga pun tidak masalah. Cuman karena kita ini terbiasanya dengan bunga, ya udah. Ya kan? Jadi dia tidak boleh menutupi sampai ke atas, kan ada dulu tuh sampai tidak nampak. Karena itu wajib umat melihat transfigurasi atau perubahan ya, roti anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus atau Yesus Kristus sendiri. Makanya pada masa itu semua umat itu harus fokus, bukan menutup. Ya sekarang sih udah 90% udah baik ya. Umat sudah disajikan juga di TikTok dan di medsos ya. Bahkan ada Romo Argo tuh katakan masa menunduk, ya kan? Harus dilihat. Maka sampai formanya pun diganti. Lihatlah. Inilah, lihatlah. Jadi harus dilihat. Itulah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Nahum ingin membongkar ketidakadilan atau penindasan yang terjadi. Begitu juga dengan kita di negara NKRI. Dan ada sesuatu yang mungkin belum digali maknanya. Kedatangan Paus Fransiskus, coba perhatikan. Dia itu datangnya di Nusantara. Kalau kita hitung, yang satu daratan dengan Indonesia itu kan Papua Nugini dengan Timor Leste, ya kan? Berarti dia sudah membagi itu. Indonesia bagian baratnya Jakarta, Indonesia bagian timurnya Papua Nugini, Indonesia bagian tengahnya Nusa Tenggara, ya kan? Karena di sana waktu Indonesia Tengah, kalau waktu Indonesia Timur tuh Ambon, Maluku dengan Papua, itu waktu kami ke sana ya beda selisihnya 2 jam. Tapi kalau di Nusa Tenggara Timur tuh masuk tengah. Tanpa disadari itu sebenarnya Paus Fransiskus tuh mengunjungi Nusantara. Dan kita ingat Singapura itu kan masuk kerajaan Majapahit dulunya. Nah, jadi sudah dibagi di situ, dan itu adalah kunjungan yang paling ya apostolik. Nah, ini kalau gereja Katolik buat sesuatu tuh perencanaannya tuh udah sangat matang. Dan itu sangat dipikirkan. Dan apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ini sangat memberikan bagi kita kebahagiaan, bagi orang-orang yang kurang respon, tidak mengenakan gitu. Ya kan? Ya banyak pro dan kontra lah. Tetapi yang pro-nya lebih banyak timbang yang kontra. Dan itu biasalah. Nyamuk itu kan kalau tidak menggigit kan tidak terasa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih ya, Nahum dengan 2 bab ini kita ingin dalam bulan Kitab Suci Nasional ini hadiah terbesar yang terindah yang Tuhan Yesus berikan itu adalah Paus Fransiskus.
hadir sebagai wakil Kristus di dunia. Terserah kalau iman yang lain, ya, sebagai orang yang beriman Katolik dalam gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, Paus itu adalah wakil Kristus di dunia. Memang ada sejarah beberapa paus itu, ketika dia dipilih menjadi wakil Kristus, perbuatannya tidak mencerminkan perbuatan Kristus, tetapi akhirnya kan mereka juga dihukum oleh kelakuannya. Kan ada yang mengupload itu Paus Yohanes ke-12 kan, yang dia umur 19 tahun udah ditahbiskan, lalu dia diangkat menjadi uskup, lalu kelakuannya itu kalah-kalah kelakuan orang yang tidak beriman kan. Tetapi itu kan, ya, gereja Katolik itu doktrinnya Paus itu tidak pernah salah. Yang dimaksud Paus tidak pernah salah, itu doktrinnya, ajarannya, manusianya itu bisa salah, tetapi jabatannya suci. Maka gereja Katolik itu kan tabisan itu kan diakon, imam, dan uskup. Tabisannya suci. Orangnya bisa jadi tidak suci karena ada perbuatan tercela yang tidak diakuinya. Tetapi kita meyakini jabatan itu suci. Terserah gereja non-Katolik mau ngomong apa gitu. Karena memang gereja Katolik itu, ya, adalah gereja yang diwariskan oleh para rasul, diberikan oleh Kristus kepadanya, kemudian diwariskan kepada para rasul dan kepada kita. Nah, itu. Jadi jabatan itu, sebejat-bejatnya imam, ketika dia, ya, melakukan konsekrat, ya, roti dan anggur di altar, dia suci. Jadi tubuh dan darah Kristus itu layak. Ya, kan ada yang ngomong tuh imam, bukan imam ya. Oh, ngapain tuh misa situ? Saya tidak senang dengan pastornya. Ya, itu urusan dia pribadi. Tetapi tetap ketika dia di altar Kristus, dia adalah jabatan yang suci. Nah, itu harus dipahami. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita menyambut tubuh dan darah Kristus, ya, yang dipimpin oleh seorang imam yang tertabis. Seorang imam, ya, karena diakon yang tertabis pun belum bisa mengkonsekrat. Dia hanya bisa memberikan 2 sakramen saja ketika dimandatkan oleh pastor parokinya. Diakon itu kan bisa membaptis dan bisa menerimakan sakramen perkawinan, asalkan ada mandat. Nah, kalau 7 sakramen itu uskup. Mungkin banyak di antara kita nih kan kewenangan apa? Imam itu bisa memberikan 5 sakramen. 1 sakramen, sakramen krisma itu wajib uskup, tapi bisa dimandatkan kepada, ya, seorang imam yang diberikan mandat oleh uskup. Tapi kalau uskup itu 7 sakramen, artinya semua sakramen bisa dia berikan. Ya, tabisan suci itu kan bisa diberikan oleh uskup. Jadi sakramen imamat, kemudian sakramen krisma. Jadi kalau krisma itu wajib uskup yang memberikan. Kecuali dalam keadaan khusus, uskupnya memang sudah meninggal, lalu ada jabatan yang mengisi itu, tapi belum tabisan uskup, nah itu mungkin ada mandat khusus. Jadi banyak orang Katolik itu juga harus memahami itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam teks pendalaman ini ada 3, ya. Mengapa saya memberikan informasi-informasi keterangan, ya, karena memang tugas saya di Bimas Katolik itu memberikan penyuluhan, pendampingan kepada umat untuk memberikan informasi yang penting bagi kita. Karena banyak umat kita ini kan dialog imannya itu kan dengan masyarakat luar, ya kan, sampai misalnya di medsos tuh atau seorang pengamat politik tuh bilang, Paus Fransiskus dulu, Paus itu, ya kan, ada yang memiliki istri. Betul, itu masa-masa, ya, tahun 900-an, tahun berapa begitu kan. Tetapi pada prinsipnya selibat itu hal yang utama, kan begitu. Tidak semua paus, ada total 266 paus, ya kan. Dan
Paus pertama, Petrus juga memiliki istri sebelum dia menjadi Rasul Kristus kan. Nah, kita tidak pernah menutupi kalau misal salah ya salah, kan begitu. Maklumlah medsos ini beredar, lalu mulailah kita kayak cacing kepanasan. Nah, gereja Katolik itu udah dewasa, jadi tidak pernah menutupi segala sesuatu. Yang salah ya salah. Misalnya kayak Paus Stefanus itu, dia melakukan sesuatu, ya. Ini ada seorang paus tuh, jadi Stefanus tuh dianggap salah, lalu dia akhirnya tuh kuburannya digali, kemudian dia diadili, lalu tangannya dipotong. Akhirnya paus yang melakukan pengadilan itu juga dihukum, karena masa menghukum orang yang udah meninggal, kan tidak bisa lagi. Itu ada, ya, itu diakibatkan karena kekuasaan itu. Maka paus itu dia sebagai pimpinan tertinggi gereja Katolik dan juga dia sebagai pimpinan kekuasaan negara Vatikan. Nah itu, maka sudah sepantas dan selayaknya negara menghormati dia, karena dia itu kepala negara, bukan hanya kepala. Banyak orang tidak paham dia kepala negara, dia harus standar negara. Nah, dan dia juga adalah pimpinan gereja Katolik tertinggi, dan dia datang kunjungan apostoliknya harus melaksanakan misa, dan misa yang dilaksanakan pun juga singkat. Yang paling banyak justru berkatnya itu kan. Kalau saya lihat di Singapura itu kan, datang saja dia udah berikan rosario. Saya hanya di Papua Nugini tidak ikut misanya. Di Timor Leste ada, Timor Leste itu yang luar biasa, 750.000. Jadi misanya itu 1 jam ya kan, tetapi berkatnya itu bisa sampai 2 jam kelilingnya. 750.000. Waduh, luar biasa tuh, 750.000 umat Katolik. Padahal penduduknya 1,4 juta. Jadi total 60% tuh di situ ya. Belum lagi ditambah dari yang dari ini ya, dari negara kita mungkin ada yang hadir juga. 750.000 loh. Ya kan? Kalau di GBK tuh hanya 80.000 lah. Ya. Kemudian di Papua Nugini 30-an ribu karena memang tidak terlalu banyak. Lalu di Singapura itu kalau tidak salah 300-an ribu karena dia sampai buka stadionnya. Ya. Nah ini merupakan kunjungan yang bersejarah karena kunjungan ini memberikan oase ya. Dan gereja Katolik itu, bahkan kalau kita tahu kunjungan ini kan kunjungan ke-45 ya. Jadi ke-45 di Indonesia itu berarti kunjungan ke Papua Nugini ke-46, ke Timor Leste ke-47, ke Singapura ke-48. Negaranya sendiri itu belum pernah dikunjungi selama dia menjadi paus. Nah ini suatu berkat yang luar biasa. Sehingga umat harus diberikan pemahaman bahwa kunjungan apostolik ini memberikan oase dan wakil Kristus di dunia ini. Dan itu menjadi suatu tanda bahwa gereja Katolik, ya, gereja yang merupakan gereja Kristus yang didirikan oleh Kristus sendiri, dan kita bisa melihat wakil Kristus di dunia. Dialah Paus Fransiskus. Sedangkan Kristus yang kita lihat di dunia adalah sakramen Ekaristi. Mari Bapak Ibu kita menjawab pertanyaan dalam pendalaman teks ini. Ketika sang pendobrak Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, maju, apa yang harus dipersiapkan Yehuda untuk menghadapi ancaman tersebut? Kemudian kedua, bagaimana kedahsyatan kekuatan para perampas Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, dan apa dampaknya bagi Yehuda? Jadi Niniwe itu dia tepatnya sebenarnya masih di daerah Babilonia. Niniwe itu juga pernah, kita ingat Nabi Yunus itu sendiri pernah marah dengan Tuhan, lalu dia tidak mau datang ke Niniwe karena orang Niniwe itu jahat. Kita sama juga, ketika misalnya mengunjungi suatu tempat, lalu di situ ya harus berada dan tinggal, live in atau mempertobatkan orang, pasti kita akan keberatan kalau tugas itu berat. Tetapi apa yang terjadi ya, Niniwe pada masa Nahum ini merupakan Niniwe ya, dan ibu kotanya kerajaan Asyur. Maka Niniwe yang jahat ini ya,
mendapat yang namanya peringatan dari Tuhan melalui Nabi Yunus. Tapi kalau Nahum sendiri mengingatkan kota ini merupakan kota yang sungguh-sungguh jahat di hadapan Tuhan karena kelakuannya. Apa janji Tuhan bagi kehidupan Yehuda yang terpuruk oleh kedahsyatan kekuatan para perampas sebagaimana disampaikan Nabi Nahum melalui nubuatnya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Nahum ini ingin menjelaskan bahwa sesuatu yang jahat itu ketika dia mengalihkan iman akan Allah itu menjadi iman akan kepercayaan bangsa-bangsanya. Jadi kalau kita dijajah ini kan jangankan jauh, misalnya di seluas itu ketika ada sekelompok aparat datang, lalu awalnya desa itu Katolik semua, tapi karena ada tekanan, jadi tinggal 2 kakak aja yang Katolik. Sekarang enggak lagi ada yang Katolik. Karena apa tadi? Tekanan. Jadi tekanan itu membuat orang itu mengalihkan imannya. Ya, tetapi persoalan itu mungkin Bapak Ibu mungkin agak terkejut atau sedikit terkejut bahwa misalnya di Arab Saudi itu menurut data itu ada 18 juta penganut iman Kristiani. Tapi tidak ada gereja di situ. Mereka perginya ke gereja di Uni Emirat Arab karena tidak jauh kan. Tapi di Arab Saudi ada 18 juta. Nah, karena mereka bisa berbahasa Arab ya dia santai-santai saja kan. Jadi jangan kita selalu memandang negara Arab itu padahal karena memang jazirah Arab itu sudah didatangi oleh Rasul Paulus. Dan atau ada satu negara di Afrika, itu Republik Rakyat Kongo dengan ini, itu sudah mau 95% Katoliknya. Nah, jadi mungkin di negara kita tuh stabil ya. Umat Katolik ya sekitar 3% lah katanya, 8 jutaan gitu. Ya. 8 jutaan kalau dibanding Timur Leste ya masih banyak kita ya. Tapi kalau di Timur Leste ya memang mayoritas 95%. 5% ya yang bukan Katoliknya. Soalnya 95%. Dan 95 sampai 98% kalau tidak salah itu hampir mau 100% ya. Ya. Karena memang sih ada komunitas-komunitas iman lainnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kunjungan Apostolik Paus Fransiskus yang masih menggema, karena sudah 35 tahun oase itu. Bayangkan dari tahun 89, hanya baru dalam kepausan itu baru 3 paus yang mengunjungi Indonesia. Tahun 70, Paus Paulus keempat. Habis itu tahun 89, Yohanes Paulus kedua. Saya ingat waktu itu, kursinya itu diperebutkan banyak orang. Karena itu, jadi sekarang kursi yang didudukan itu dibagi-bagi. Karena itu, dan kita tahu Paus Yohanes Paulus kedua itu paus tercepat yang menjadi orang kudus. Ya kan? Dia udah jadi orang kudus. Itu saya tidak tahu, makanya orang pasti di mana tempat yang dipegang itu biasanya dijadikan ini. Nah, sekarang ya tempat duduknya dijadikan relikwi lah. Relikwi itu adalah benda yang pernah dipakai oleh orang kudus. Misalnya di gereja kita tidak tahu, sepertinya sudah ada relikwi lah ya. Misalnya jubahnya atau apa ya. Nah, kalau bahasa orang yang tidak beriman, jimat. Nah, relikwi itu tulang belulang, rambut, atau pakaian yang diberikan kepada tempat supaya inspirasi iman akan Kristus itu memberikan semangat kepada kita untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, itu mungkin banyak yang tidak paham kali. Kalau di gereja-gereja itu pasti ada relikwi. Makanya relikwi itu sebagai bentuk ya, penghormatan gereja bagi orang kudus dan menjadi pelindung. Ya. Nah, jadi banyak istilah-istilah di Katolik itu kita tidak paham karena mungkin pemberian pendidikan agamanya atau pendidikan katekesenya atau katekumennya itu mesti disosialisasikan, disonding terus-menerus. Ya kan, jangan sampai kita ditanya apakah doa Salam Maria itu Alkitabiah? Ya pasti Alkitabiah. Doa-doa yang diberikan gereja itu sudah ada nihil obstat dan imprimaturnya. Ketika masuk ke Mada Bakti itu ada nihil obstat dan imprimatur. Nihil obstat itu adalah, atau nikil obstat itu adalah ya, pemeriksaan oleh gereja bahwa tidak ada ajaran yang sesat.
kemudian ada imprimatur, itu sudah diperiksa kembali dan mendapat persetujuan dari pimpinan gereja lokal, uskup. Nah, itu. Nah, banyak juga lagu-lagu itu yang seharusnya hanya untuk lagu lokal, misalnya punya komisi keuskupan, tetapi dipakai untuk kita, dianggap bagus kan. Tapi sebenarnya itu, mungkin ini satu penjelasan juga, kalau musik liturgi itu hati-hati kalau kita lagu persembahan atau lagu komuni, itu ada lagu-lagu yang masih belum layak masuk di lagu liturgi. Nah, jadi ya sambil saya sampaikan, jangan sampai kita memilih lagu yang bukan lagu liturgi. Karena lagu rohani silakan, lagu liturgi bukan. Jadi kalau yang udah pasti lagu liturgi itu yang masuk nada bakti atau puji syukur. Nah, udah itu aja. Tapi kan tergantung, kalau tiba-tiba kita, wah ini bosan nih lagu itu. Ya memang mau gimana? Gereja Katolik, coba perhatikan lagu waktu di GBK, rata-rata lagu nada bakti. Nggak ada di lagu yang lagu rohani. Memang, ya kan? Lagu yang ada di nada bakti. Karena itulah lagu yang lagu liturgi. Kadang orang tuh kan saking mau, wah kita nyanyi lagu baru, tapi rupanya lagu bukan lagu liturgi, dia masih masuk lagu rohani, ya kan? Misalnya beberapa lagu yang biasanya kita tuh lagu pembukaan ya agak, ya kalau ordinarium itu udah pastilah, ya. Kalau lagu pembukaan, kemudian lagu persembahan, lalu lagu setelah komuni itu, itu 3 lagu itu yang kadang menjadi persoalan. Tapi lagu pembukaan tetap dia pakai lagu ini. Dan juga hati-hati juga memilih lagu yang tidak familiar oleh umat. Karena kita sebagai core itu harus umat bisa bernyanyi. Nah, di gereja Katolik itu sebenarnya lagu-lagu itu ordinarium, kemudian sapaan imam kepada kita tuh harus kita jawab. Makanya saya selalu memperhatikan anak muda gitu itu, ada yang bernyanyi, ada yang tak bernyanyi. Itu wajib bernyanyi gitu kalau walaupun suara kita tuh jelek menurut kita. Sumbang pun tidak masalah. Jadi jangan pernah menegur umat yang sumbang suaranya. Karena suaranya kan tidak bisa ini ya. Justru dia wajib bernyanyi. Jadi kalau Anda tidak bernyanyi datang ke gereja, atau kita atau Bapak Ibu saudara-saudari tak datang ke gereja lalu tak bernyanyi, itu sebenarnya kita tidak mencintai Tuhan dengan total. Itu wajib bernyanyi. Ya memang di kita ini belum seperti gereja paroki Keluarga Kudus ya. Kalau Keluarga Kudus itu ada layar, langsung ada lagunya, jadi tidak perlu lagi bawa nada bakti ya. Atau di katedral, udah kayak misalnya karaoke saja. Karaoke untuk Tuhan itulah bisa kan. Kadang lucu juga, kita karaoke bayar mahal-mahal, misalnya 100-200 ribu. Datang ke gereja kan tidak pernah disuruh wajib kolekte kan. Tidak ada ditulis di situ, hanya silakan kolekte. Mau kolekte silakan, mau enggak. Padahal karaoke untuk Tuhan. Nah, jatuhnya Niniwe, pusat kehidupan kerajaan Asyur, menjadi bukti nyata bahwa Allah mendengarkan pengharapan Yehuda yang sedang berada dalam situasi sulit. Jadi jawaban doa-doa kita ini, saya ya artinya dalam masa hidup saya ya baru 2 kali lah saya tahu paus datang kan. Kalau Pak Mael, mungkin Bu Tripina yang sudah lahir itu kan mungkin dulu tahun 70 belum juga dengar kali kalau Paus Paulus ke-6 ya. Ya dulu belum ada televisi, pesawat. Kan? Dulu paling radio itu pun saya dengar tuh didengar orang ramai-ramai. Ya kan? Punya radio tuh udah paling top lah di kampung. Apalagi punya televisi hitam putih. Wah, udah. Ya kan? Malam dah kumpul lah tuh. Sampailah habis akinya. Lama-lama ya udah mulai orang tahun-tahun 89 ya orang masih pakai aki tuh. Saya ingat bapak saya dulu tuh harus ngecas dulu. Kan? Karena dulu ya listrik tuh agak susah. Masang listrik tuh apalagi masang telepon itu udah orang kaya. Masang listrik tuh udah setengah kaya, masang telepon orang kaya. Ya kan? Mana ada
Setelah mulai tahun 90, ya agak mulai tahun 95, 96 dah mulai lah. Orang udah mulai beli TV berwarna. Sebelum tahun itu 95 kayaknya masih ya TV hitam putih. Sekitar tahun 90 sampai 95 tuh ada TV sub. Saya ingat TV Pak tua saya itu dipakai apa tuh? Wih, ini mantap nih. Setelah itu jadi kuno, kolot dah. Ya kan? Mulai tahun 95 sampai tahun 2000 TV sudah berwarna semua. Mulai tahun 2000 itu udah mulai ada TV-TV yang besar-besar loh. TV yang besar. Yang ada 60 ya. Waduh. 2000 sampai 2005. Nah, 2005 udah mulai ada LCD, udah mulailah TV tabung tuh mulai tergantikan. Nah, sekarang TV-nya udah LED, smart TV. Ya kan? Sekarang TV-nya tipis-tipis, besar-besar. Dan sekarang nggak nonton TV lagi, udah nonton di handphone. Jadi, ya. Nahum pada zamannya ingin mengembalikan bangsa Israel kepada keyakinan akan Allah. Nah, sekarang pada zaman kita kembali setelah Covid itu luar biasa, para imam itu buat TikTok, buat medsos, akhirnya kita paham. Dulu kan susah sekali nyari pastor yang memberikan penjelasan di medsos kan, di YouTube. Sekarang pengetahuan gak dapat. Makanya kalau mau tahu ajaran iman Katolik, ya silakan buka YouTube, tetapi yang khusus yang memberikan pemahaman itu. Ya. Kalau kita mendengarkan kesaksian orang di TikTok itu lalu tidak jelas, apa yang didebatkan. Ya. Dan ini persoalan-persoalan yang kita akan hadapi. Begitu juga Allah tidak akan membiarkan umatnya berada dalam kuk penderitaan sehingga ia bertindak menghancurkan musuh yang menyulitkan kehidupan umatnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Allah berkehendak memulihkan kemuliaan manusia. Saya yakin setelah kunjungan Paus Fransiskus ini ada seorang yang sudah lama pindah iman mau kembali ke Katolik. Jadi mungkin ada keluarga yang mau kembali ke Katolik tidak pernah kita kunjungi, mungkin bisa kita kunjungi gitu ya. Dan sampai ada yang bertanya, siapa pawang hujannya orang Katolik tuh? Dia cukup berdoa 10 kali Salam Maria, tidak hujan. Itu rumusan baru kan. Jadi kalau kita ada acara 10 kali lah doa Salam Maria kan. Ya silakanlah Tuhan berkehendak kan. Tidak hujan jadinya. Bukan lempar kolor kayak di Pontianak nih, lempar kolor di atas tuh. Saya dulu aja bingung kok ada kolor di atas seng, ketawa mereka itu. Tidak pernah ya? Kan ada kan orang lempar kolor. Nah, jadi lempar kolor. Oh, jadi kalau tidak tahu mungkin ya, mungkin Bapak Ibu dah tahu lah kalau di Jeruju atau mana tuh ada orang lempar kolor di atap. Nah itu supaya untuk tidak hujan. Nah, tidak tahu lah fungsi kolor itu untuk menahan hujan tuh bingung juga. Ya tapi itu ya bukan tradisi, hanya keyakinan. Ya. Kemuliaan manusia rusak akibat dosa yang tumbuh dan berkembang baik dari dalam diri manusia maupun dari luar dirinya berpotensi merendahkan martabat manusia sehingga manusia dapat kehilangan kemuliaannya sebagai ciptaan Allah paling luhur. Nabi Nahum menangkap potensi negatif itu, oleh karena itu ia menyerukan nubuat tentang Allah yang berkehendak kuat memulihkan kemuliaan manusia. Dan kita tahu tabisan imamat itu adalah tabisan imam, nabi dan raja. Makanya sebagai orang Katolik sudah sepantas dan selayaknya kita menghormati, menghargai, mencintai Paus Fransiskus sebagai imam, nabi dan raja. Dia imam agung, dia juga nabi. Suaranya itu kan nabi. Ensiklik itu kan misalnya Laudato Si, kemudian khotbah milihnya itulah khotbah kenabian. Kalau imam, nabi dan raja kita kan di paroki ini kan ya uskup, wakilnya imam atau yang kita panggil pastor, romo, pater, terserahlah mau panggil apa. Itu panggilan saja. Tetap namanya imam di situ. Cuman kita manggilnya pastor, romo, pater, ya kan? Pader, bapa. Jadi kalau kita ke Jawa ya banyak panggil romo.
Itu juga pernah berdebat juga hampir mau berapa bulan itu. Kita harus kembali memanggil pastor, itu kan panggilan pastor, pater. Ya. Ya memang kalau di Indonesia imam Katolik itu adalah pastor. Kalau pemimpin ibadat gereja Protestan pendeta. Lah Buddha juga pakai pandito. Ya kan? Jadi persoalan-persoalan itu pun sebutan pun sampai ribut juga. Tapi akhirnya udah enggak lagi ya. Ya, yang mau manggil pastor, pastor. Kalau saya sih memang lebih biasanya manggil pastor karena memang dari kecil terbiasa pastor. Saya mulai agak tuh romo tuh udah mulai di beberapa paroki manggil romo itu ketika sudah mungkin ya kuliah ketemu dengan ini kan manggil romo ya kita juga panggil romo ya, tetapi ya itu kebiasaan saja ya kan. Ada juga yang misalnya dari Skadau tuh manggilnya pater kan gitu, bapak kan gitu, sama. Jadi panggilan itu juga father. Tapi jangan juga di daerah itu ngubah ya kan, bapak kami jadi ayah kami, bingung orang. Ayah kami yang ada di surga. Jadi, kalau rumusan doa bapak kami yang ada di Mada Bakti, ya udah bapak kami, jangan ditambah-tambah ayah kami. Ya. Jadi itu persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan refleksi bersama. Ini ada 3 refleksi. Sejauh mana muncul kesadaran dalam diri kita bahwa Allah memang sungguh-sungguh menjadi dasar pengharapan dikala kita mengalami kesulitan. Yang kedua, sejauh mana muncul kesadaran dalam diri kita bahwa Allah bekerja sedemikian rupa dengan caranya sendiri untuk membantu manusia mengatasi kondisi-kondisi penderitaan yang dialaminya. Yang ketiga, bagaimana upaya manusiawi yang harus dilakukan untuk menghancurkan dosa-dosa yang mengakibatkan terjadinya kerusakan yang menghilangkan kedamaian di dalam hati. Silakan Bapak Ibu kalau ada sharingnya